Halo, salam kasih dari saya Willy the Rooms dalam The Sinners Channel. Kristus bangkit dengan tubuh yang mulia dan sempurna. Tapi mengapa masih ada bekas luka di tangan dan di lambungnya? Pertanyaan ini menarik sekali dan akan saya bahas dalam video kali ini. Hal ini berarti konsep kesempurnaan kita tidak cocok dengan konsep kesempurnaan Alkitab. Berarti kita yang perlu ganti. Menurut Alkitab yang disebut sempurna, itu adalah yang bukan tanpa bekas luka dan bekas tusukan lambung. Ini sangat indah. Maksudnya begini, sebagaimana kita mengatakan kita tidak bisa mengerti kematian tanpa kebangkitan. Itu kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Kalau kita cuma percaya Kristus di dalam kehidupan yang sekarang saja, terus tidak ada kebangkitan, ya sia-sia, kata Paulus. Iman kita, pengharapan kita itu sia-sia. Kita ini orang yang paling miserable. Kita ini orang yang paling pitiful, orang yang paling kasihan kalau kita tidak percaya kebangkitan. Jadi poinnya adalah kalau kita cuma percaya kematian Kristus tapi tidak ada kebangkitannya, itu sia-sia. Tapi sebaliknya juga sia-sia sebetulnya kalau kita percaya kebangkitan tapi kebangkitan yang tidak ada kaitan dengan kematian. Kebangkitan yang tidak ada kaitan dengan kematian itu bukan kebangkitan Kristus yang asli, bukan yang ada di dalam Alkitab. Kebangkitan Kristus itu tidak boleh dimengerti di dalam cara triumfalisme, kemegahan diri, apalagi worldly triumfalisme. Kenapa? Karena kalau mau pakai cara worldly triumfalisme, itu apa susahnya sih bagi Yesus untuk mendemonstrasikan bahwa dia bangkit? Dia pergi aja langsung ke bait suci, tempeleng satu-satu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang kurang ajar dan munafik itu misalnya. Mungkin kalau kita jadi Yesus, kita kayak begitu. Itu digerakkan oleh kedagingan. Ingat, tapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus bukan terus kemudian datang ke Yerusalem. Mana yang tidak percaya saya bangkit? Atau sekalian aja dia ketemu kaisar, karena waktu itu dijajah Romawi. Berhadapan saja dengan kaisar dan langsung menunjukkan, saya ini mati dan saya sekarang bangkit. Sekarang kamu tekuk lutut di sini, karena saya adalah true anak Allah, anak Allah yang sejati. Kamu mah anak Allah KW 13 lagi misalnya. Kan itu tidak dilakukan Yesus ya. Maksudnya apa? Bahkan waktu di dalam kebangkitannya tetap ada aspek teologia crucis, tetap ada teologia salibnya. Maksudnya highness. Itu bukan triumfalisme, bukan memegahkan diri, bukan sesuatu yang di show off. Kita mesti sangat berhati-hati dengan gereja yang suka show off. Show off, show off, show off. Itu tidak mengerti kebangkitan Kristus yang asli, yang ada di dalam Alkitab. Variasi apapun show off-nya, saya tidak usah list ya, variasi apapun show off-nya. Tapi gereja yang suka show off itu tidak mengerti kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus itu bukan sesuatu yang di show off. Kebangkitan Kristus itu tetap membawa serta bekas luka di tangan dan di lambungnya. Kebangkitan itu ternyata dirayakan dengan, saya pinjam istilah ini, dengan tanda kutip vulnerability, dengan tanda kutip kelemahan, tanda kutip kerapuhan yang ada di salib. Bukan tanpa itu. Ini menarik sekali.
konsep yang menarik. Berarti kita mesti membawa serta berita kebangkitan ini bukan tanpa vulnerability of the believers, bukan tanpa vulnerability of the church. Mereka yang menggerakkan, menghayati kuasa kebangkitan di dalam cara worldly triumfalisme, itu tidak setia kepada berita kebangkitan yang ada di dalam Alkitab. Ini kita bisa belajar dari pertanyaan yang indah ini. Yesus waktu menjumpai murid-muridnya, dia membawa serta bekas luka, bekas paku di tangannya, tusukan di lambung. Dia tidak merasa malu dengan penderitaannya. Salib kan sesuatu yang mempermalukan, tapi dia bukan mau menutup bagian itu. Seperti kayak bagian itu terlalu gelap untuk diingat. Oh, tidak. Tapi dia menyatakan itu juga di dalam kebangkitannya. Nah, ini sesuatu yang menarik bagi saya. Demikian juga gereja. Gereja dipanggil, kita umat Tuhan dipanggil waktu kita mewartakan, waktu kita menghidupi, waktu kita mengalami, menyalurkan kuasa kebangkitan Kristus. Sekali lagi, bukan tanpa penderitaan Kristus, bukan tanpa penderitaan kita, bukan tanpa kalau pakai secara metaforikal, simbolikal, bukan tanpa bekas paku di tangannya, bukan tanpa bekas tusukan di lambungnya. Nah, ini baru kita bisa mengerti prinsip ini. Kita mengerti berita kebangkitan yang sejati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.